down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika dengan NIM 19101272200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan bina diri anak. Observasi yang kami lakukan pada Widayanti yang merupakan anak tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual, menurut kami, Widayanti termasuk ke dalam klasifikasi anak tunagrahita ringan, di mana dalam kemampuan activity daily living-nya, Widayanti memiliki banyak kemampuan yang dapat dilakukannya, misalnya memasak, menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Pada aspek merawat diri, Widayanti sudah cukup baik, ditandai anak mampu makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Selain itu, Widayanti juga mampu membersihkan dan menjaga kesehatan badan dengan baik. Widayanti mampu menanggalkan dan mengenakan pakaian dengan cara yang benar. Untuk merias diri, Widayanti masih kurang mampu. Pada aspek menjaga keselamatan dan kesehatan, Widayanti sudah cukup mampu menjaga keselamatan diri dengan baik. Widayanti juga mampu mengobati luka dengan cara yang benar, namun pada aspek menggunakan fasilitas di lingkungan sekitar dan cara mengobati luka dari binatang buas, Widayanti masih kurang mampu. Dalam mengenal uang, Widayanti hanya mampu mengenal mata uang dengan nominal kecil dari Rp 100 sampai 10.000. Sedangkan dari Rp20.000 sampai 100.000 ke atas masih tidak mampu untuk mengenali. Pada saat wawancara kepada Widayanti dan orang tuanya, Widayanti dapat berkomunikasi dengan baik, namun dalam berbahasa masih kurang jelas. Widayanti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selain itu, Widayanti mampu memperkenalkan dirinya dengan baik walaupun bahasa yang digunakan masih kurang jelas. Widayanti dapat bermain handphone, tetapi di atas pengawasan orang tua dan saudaranya karena Widayanti dapat mengirim pesan ke sembarang orang. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa hambatan bina diri pada anak tunagrahita. Pada dasarnya, Widayanti merupakan anak tunagrahita dengan klasifikasi tunagrahita ringan. Sehingga bina diri pada Widayanti sudah cukup baik, namun masih ada beberapa aspek hambatan yang perlu kita bina. Yang pertama, Widayanti kurang mampu menggunakan make up dan skincare, dan juga Widayanti belum mampu mengetahui cara mengenakan aksesoris. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan edukasi mengenai make up dan skincare. Widayanti juga sangat jarang menggunakan aksesoris, bahkan hampir tidak pernah menggunakan. Hal ini membuat Widayanti tidak mengetahui cara menggunakan aksesoris. Selanjutnya, yang kedua, Widayanti kurang mampu menggunakan fasilitas lingkungan dan cara mengobati
luka dari binatang buas. Hal ini dikarenakan tempat tinggal Widayanti jauh dari perkotaan, sehingga membuat Widayanti kurang mengetahui apa itu fasilitas lingkungan dan cara menggunakannya. Untuk mengobati luka dari binatang buas, dikarenakan Widayanti tidak pernah mendapat luka dari binatang buas, sehingga membuat Widayanti tidak mengetahui cara pengobatan luka yang disebabkan oleh binatang buas. Yang ketiga, Widayanti kurang mampu menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini dikarenakan Widayanti putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Yang keempat, Widayanti kurang mampu merapikan tempat tidur dan bantal guling. Hal ini dikarenakan Widayanti malas dan belum mampu untuk merapikan tempat tidur dan bantal gulingnya. Yang terakhir, kelima, Widayanti kurang mampu mencuci pakaian, menggunakan gantungan baju, menggunakan setrika, melipat pakaian, dan menaruh pakaian di dalam lemari. Sebenarnya Widayanti sudah mampu melakukan beberapa kegiatan tersebut, namun pekerjaan yang Widayanti lakukan kurang optimal. Seperti pakaian yang kurang ketika mencuci pakaian yang dicuci Widayanti itu kurang bersih. Selanjutnya, saat menggantung pakaian, Widayanti ketika menggantung pakaian, Widayanti menggantungnya dengan kurang rapi. Selanjutnya, ketika menggunakan setrikaan, Widayanti itu sering teledor, sehingga itu sangat membahayakan. Selanjutnya, untuk melipat pakaian, Widayanti itu juga mampu, namun kurang rapi, dan begitu juga saat menaruh pakaian di lemari. Selanjutnya akan saya sambung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun. Nah, jadi menurut hasil pengamatan yang kami lakukan dan juga keterangan dari Bunda Widayanti itu sendiri, kebutuhan bina diri untuk Wida yang sangat diprioritaskan adalah rancangan program yang lebih menekankan pada activity daily livingnya, seperti kebersihan, kerapian, dan mengenal jumlah uang. Nah, dapat dilihat dari keterangan sang ibu bahwa Wida kurang bersedia saat mengepel rumah, kurang rajin membersihkan gigi dengan sikat gigi, kurang rapi dalam melipat pakaian dan menyusunnya di almari, dan juga agak sulit untuk mengerti uang dengan nominal yang cukup besar seperti uang 20.000, 50.000, dan 100.000. Rancangan program bina diri yang tepat adalah seperti pelatihan kebersihan. Sebagaimana kita tahu, bila mana lingkungan kita bersih dan tubuh kita bersih, pastinya terjauh dari sakit penyakit. Dan kebersihan ini sangat erat kaitannya dengan activity daily living, sehingga perlu didisiplinkan kepada anak-anak, khususnya kepada anak tunagrahita, karena mereka gampang lupa, jadi boleh selalu diingatkan oleh orang tuanya. Lalu pelatihan kerapihan, karena melihat dan menurut keterangan dari beliau, Wida kurang mahir dan kurang rapi dalam melipat pakaian, padahal sebagaimana kita tahu, melipat pakaian juga merupakan sebuah seni, sehingga perlu latihan yang berulang supaya Wida semakin terampil. Lalu ada pelatihan pengenalan dan mengerti jumlah uang. Ini kaitannya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, karena di sehari-hari kita selalu menemukan uang saat melakukan transaksi. Terlebih lagi mereka memiliki warung, sehingga Wida harus mengerti. Pelatihan ini dibutuhkan sekali supaya mempersiapkan Wida supaya mampu melayani pembeli, memberikan uang kembalian yang tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.